Sahabat kalian, selamat datang di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, komen dulu. Kembali lagi di channel kami kawan-kawan sekalian. Kali ini kita akan mengupas sedikit seputar pembuahan anggur. Ya, siapapun kita, khususnya pengangguran, tujuan utama perawatan anggur yang kita lakukan adalah pembuahan. Nah, jadi di sini kita akan bahas bagaimana proses pembuahan agar dapat berjalan lancar sesuai yang kita harapkan bersama. Sebelum ke materi yang akan kita bahas ini, tentunya ada syarat-syarat yang perlu kita persiapkan sebagai daya dukung agar proses yang kita lakukan berjalan dengan lancar, kawan-kawan sekalian. Jadi beberapa indikator yang ingin kami tekankan, di antaranya yang pertama ada media, kemudian pertumbuhan, yang ketiga pembentukan batang atau cabang, berikutnya pengisian nutrisi, dan terakhir adalah proses pemangkasan. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai yang pertama yaitu tentang syarat utama yang perlu kita persiapkan sebelum proses pembuahan, yaitu media. Media di sini adalah merupakan hal pokok yang sangat mendukung keberhasilan kita dalam membuahkan anggur. Ya, ada beberapa indikator media yang bagus sesuai standar dan pengalaman teman-teman. Yang pertama yaitu ciri-ciri media yang bagus itu adalah medianya poros. Nah, kenapa mesti poros? Ya, karena anggur itu dia memiliki akar serabut, kawan-kawan sekalian, tidak seperti pohon-pohon yang lain. Akar serabut itu ya, tidak bisa terlalu banyak air dan tidak bisa dalam keadaan kekeringan juga. Nah, jadi kita harus menyiapkan atau mengkondisikan media yang ada itu seporos mungkin agar perakaran bisa
bersirkulasi dengan bagus dan nutrisi-nutrisi bisa diserap secara sempurna. Kemudian indikator kedua yaitu bernutrisi. Nah, jadi media yang kita siapkan atau media yang ada itu sebisa mungkin kita bekali dengan nutrisi di samping pemberian pupuk, baik pupuk generatif maupun vegetatif. Nah, bernutrisi yang kami maksud di sini kawan-kawan sekalian, artinya anggur itu dibekali dengan media yang mengandung unsur hara yang bagus, yang baik ya, seperti misalnya ada kohe, ada kompos. Nah, sehingga nanti itu akan menjadi kebutuhan harian yang akan diserap oleh tanaman kita. Nah, karena kebutuhan nutrisi pada anggur ini ada harian, ada mingguan. Nah, hariannya adalah sebagai cemilan dasar atau makanan sehari-hari yang diserap oleh si batang. Nah, itu kita siapkan, kita kondisikan, bila perlu 1 bulan sekali ya kita tambahkan dengan kohe atau kompos, tapi dengan syarat kompos atau kohe itu sudah terfermentasi dengan bagus. Nah, adapun indikasi atau ciri-ciri kohe atau kompos yang sudah terfermentasi dengan bagus itu ya, itu dia kalau dipegang dia tidak panas atau dia dingin ya. Itu ciri-ciri atau indikasi bahwa kohe atau kompos yang akan kita aplikasikan ke tanaman itu baik atau bagus. Nah, itu dari segi media. Nah, kemudian kita harus kenal juga bahwa karakteristik dari pohon anggur ini, prakaranya dapat menyerap atau dapat mengidentifikasi atau dapat mendeteksi sumber air dengan kedalaman atau kejauhan 200 meter. Itu karakteristik dari tanaman anggur. Prakaranya dapat mendeteksi sumber air dengan jarak atau kejauhan 200 meter. Jadi itu yang perlu kita pahami kawan-kawan sekalian. Nah, sehingga kenapa media harus poros, agar sumber air itu dapat dicerna atau dapat dimaksimalkan oleh prakaran. Nah, kemudian bernutrisi itu adalah sebagai cemilan sehari-hari sebelum datang waktu pemupukan. Nah, itu dari segi media. Kita beranjak ke faktor kedua, yaitu pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini yang kita maksud adalah pertumbuhan anggur itu harus dia homogen atau dengan kata lain pertumbuhannya berjalan dengan lancar. Ciri-ciri dari pertumbuhan yang bagus, yang lancar itu yang pertama dia vigor. Vigor di sini
daunnya lebar, kemudian ruas antar bud itu dia panjang minimal 5 cm, kemudian batangnya bersih atau coklat keputihan. Nah, itu ciri-ciri batang atau pertumbuhan yang bagus. Nah, jadi sebisa mungkin kita jaga pertumbuhannya supaya tidak stagnan, terhenti. Nah, itu dari segi pertumbuhan. Nah, kita akan berikan contoh pertumbuhan yang berjalan lancar. Di sini kami memiliki beberapa koleksi yang sedang dalam masa pertumbuhan. Nah, ini dia kawan-kawan sekalian, kami akan berikan contoh dari pertumbuhan yang berjalan dengan lancar. Jadi dari percabangan awal ya, dia terus naik, tidak terhambat atau tidak mengalami stagnan. Nah, nanti kita akan siapkan sampai batas tertentu. Nah, ini artinya dia pertumbuhannya sudah vigor. Ciri vigor itu daunnya lebar ya, daun melebar. Kemudian indikasi berikutnya pertumbuhan yang bagus itu daunnya hijau ketua-tuaan ya. Kemudian ya seperti tadi, ruas antar bud itu dia minimal 5 cm seperti ini. Kemudian warnanya coklat cerah seperti ini ya, tidak hitam. Artinya ini nutrisi berjalan dengan lancar, penyerapannya sudah bagus. Ini jadi contoh dari pertumbuhan yang berjalan secara homogen, tidak terjadi penghambatan atau penghentian atau penghambatan pertumbuhan. Nah, sekaligus kami ingin memperkenalkan ini varian Saint Muscat kawan-kawan sekalian. Daunnya seperti bela, tidak terlalu pecah. Kemudian kalau masih muda dia berbulu halus, tapi kalau sudah tua seperti ini ya dia bersih, tidak berbulu. Nah, berbeda dengan bela, jenis bela dia walaupun sudah daunnya sudah tua, dia masih tetap berbulu. Ya, lanjut kawan-kawan sekalian. Faktor berikutnya yaitu pembentukan batang atau cabang. Kalau sudah pertumbuhannya sudah homogen, sudah lancar, nah selanjutnya kita akan bentuk percabangan sebagai cabang yang akan kita siapkan sebagai cabang pembuahan. Nah, kami akan perlihatkan beberapa koleksi kami yang sedang pembentukan cabang. Nah, ini dia kawan-kawan sekalian proses pembentukan cabang. Nah, dalam pembentukan cabang ini yang perlu kawan-kawan perhatikan yaitu jangan terlalu banyak atau memaksakan si pohon untuk terbentuk banyak percabangan ya. Silahkan kita pilih beberapa
cabang yang baik, yang bagus, yang kita pelihara, yang nantinya akan kita siapkan sebagai cabang pembuahan. Dalam pembentukan cabang ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan kawan-kawan sekalian. Yang pertama, bertahap. Bertahap artinya bentuk percabangan sebisa mungkin pohon dapat mengalirkan nutrisi supaya pertumbuhannya tetap berjalan dengan lancar. Ya, karena terkadang kita ingin pembuahan yang banyak sehingga kita memelihara percabangan yang banyak. Dengan pemeliharaan cabang yang banyak sedangkan umur pohon masih muda, itu membuat pertumbuhan tidak terkendali karena banyak aliran nutrisi yang mesti diisi oleh si pohon. Jadi bertahap yang kami maksudkan di sini, ya, kalau biasanya pembuahan pertama ya cukup pelihara 5 atau 6 percabangan. Nah, di sini kami sudah pelihara ada 5 percabangan, kemudian satu lagi di ujungnya yang kami siapkan yang masih belum ditahan. Nah, kemudian syarat pembentukan batang atau cabang itu setelah batas tertentu, ya, itu pertumbuhannya kita tahan. Nah, di sini cabang yang 5 ini sudah kita tahan di 15 daun. Kemudian setelah ditahan, kita pelihara supaya pertumbuhannya tetap berjalan, jangan sampai stagnan lagi. Nah, kemudian tunas-tunas air itu dipelihara, nah, tapi dari percabangan dari bud 1 sampai 6 itu dibuang, nah, karena nanti kita akan persiapkan sebagai batas untuk pemangkasan dalam pembuahan. Nah, ini cabang-cabang ini sudah kita tahan di 15 sampai 17 daun. Nah, setelah itu, setelah pucuk ditahan, maka di situ kita akan mulai pengisian nutrisi. Pengisian nutrisi yang kami maksud yaitu pemberian pupuk generatif atau persiapan pembuahan. Nah, dalam pembentukan cabang ini kawan-kawan sekalian, kita bisa memanfaatkan tunas air sebagai cabang pembuahan. Nah, ini contoh dari batang yang kita persiapkan pembentukan percabangannya dari tunas air. Nah, ini nanti kita batasi pertumbuhannya, ini kebetulan masih belum dibatasi. Nah, kita cukupkan di 2 meter. Nah, nanti kita akan seleksi mana dari tunas-tunas air ini yang bagus, yang vigor, yang akan kita siapkan sebagai cabang pembuahan. Faktor berikutnya kawan-kawan sekalian yaitu pengisian nutrisi. Jadi setelah cabang-cabang yang kita siapkan tadi kita batasi pertumbuhannya atau kita potong pucuk, maka di sana kita mulai menghitung pengisian nutrisi yang akan kita lakukan. Nah, pengisian nutrisi ini kita batasi sampai 4 atau 5 minggu.
masih tetap semangat kawan-kawan sekalian. Tadi kita sampai di pengisian nutrisi. Sekali lagi, yang perlu kita perhatikan dalam pengisian nutrisi ini yaitu tetap menjaga nutrisi dan perbanyak unsur N, karena nanti masih akan dibutuhkan untuk pemecahan BUT serta pengisian nutrisi dalam BUT-nya. Nah, kemudian hal yang kita lakukan dalam proses pengisian nutrisi yaitu mengontrol semua tunas air yang kita tahan di 1 sampai 2 daun ya, agar nanti nutrisi fokus ke batang dan tersimpan di but-but yang telah kita siapkan. Semua proses perawatan yang kita lakukan dalam pembuahan ini kawan-kawan sekalian, klimaksnya atau intinya ada di pengisian nutrisi dan pemangkasan. Nah, jadi banyak di antara kita yang salah kaprah, tidak bisa mengidentifikasi bagaimana mendeteksi bahwa pengisian nutrisi yang kita lakukan itu berhasil atau tidak, kemudian waktu pemangkasan tidak tepat. Nah, sehingga di sana terjadi kegagalan dalam proses pembuahan. Artinya ketika BUT pecah atau mengeluarkan tunas, tidak membawa bunga, atau terkadang membawa bunga tapi yang keluar bukan bunga sempurna ya, bisa jadi bunga PHP atau bunga yang tidak sempurna ya. Bunga yang tidak sempurna itu ya ciri-cirinya walaupun mengeluarkan bunga tapi masih meninggalkan sulur atau masih ada sulur yang ikut. Nah, jadi kalau pengisian nutrisi yang berhasil itu ketika pemangkasannya tepat, begitu pecah tunas langsung membawa bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu tidak ada sulur yang dibawa, semuanya terisi dengan bunga. Nah, itu ciri-ciri bunga sempurna dan bunga yang tidak lengkap. Ini contoh satu lagi kawan-kawan sekalian, setelah batang terbentuk, percabangan terbentuk seperti ini ya, kita lakukan potes pucuk atau pertumbuhannya kita tahan dengan memotes pucuk ya. Kita potes pucuk semuanya, kita potes cabang-cabang yang kita siapkan ini, kita potes pucuk. Nah, kemudian di sini tunas air kita biarkan di 1 sampai 2 daun. Nah, ketika nanti nutrisinya sudah full terisi, maka begitu pecah tunas baik di tunas air ini ataupun di but ujung ini, kalau dia mengeluarkan bunga, nah itu berarti proses pengisian nutrisi yang kita lakukan berhasil atau berjalan dengan lancar. Nah, ini masih mengeluarkan tunas air karena proses pengisian nutrisinya baru berjalan 1 minggu. Nah, nanti kita akan perlihatkan proses pengisian nutrisi yang sudah berhasil. Jadi seperti yang kami ungkapkan di awal bahwa kita cukup melihat percabangan sekedarnya saja ya kawan-kawan sekalian.
Ya, ini dia kawan-kawan sekalian, kita akan tunjukkan proses pengisian nutrisi yang sudah berjalan dan berhasil. Nah, ini pengisian nutrisinya sudah berjalan 3 minggu. Ini kami cuma memelihara 4 percabangan, tapi yang bagus pertumbuhannya cuma 3 percabangan. Nah, sekarang kita lihat kawan-kawan ciri-ciri dari pengisian nutrisi yang sudah berhasil. Nah, ini dia kawan-kawan sekalian, jadi nutrisi yang berjalan dengan lancar dan berhasil kita lakukan. Ini sudah mengeluarkan bunga seperti ini kawan-kawan. Ini adalah bunga ya, ini keluar dari bud yang paling ujung. Nah, sedangkan setiap tunas airnya kita potes. Nah, kemudian ciri berikutnya kawan-kawan, ini adalah dari daunnya. Nah, dia mengkerut ke bawah seperti ini ya, dia mengkerut. Nah, ini ciri dari nutrisi yang sudah terisi dan tersimpan di batang dan bud-bud yang akan kita pangkas. Nah, ini cabang yang pertama kawan-kawan. Nah, kita lihat cabang yang kedua. Nah, begitu juga cabang yang kedua. Nah, ini pengisian nutrisinya juga sudah berjalan dan berhasil terisi dengan bagus. Ini adalah bunga yang dibawa. Ini bunga. Nah, ini kalau kita rawat, kalau kita biarkan, dia akan menjadi buah. Inilah ciri-ciri bahwa proses pengisian nutrisi yang kita lakukan berhasil. Nah, ini karena masih pengisian nutrisi kita cukupkan 4 minggu. Nah, ini kalau keluar bunga seperti ini kita buang. Ini kita buang biar nutrisi kembali tersimpan ke bud-bud yang sudah kita siapkan. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak dirawat saja ya, atau kenapa tidak dibiarkan saja? Nah, karena kita harus konsisten teman-teman dalam pembuahan. Ini adalah sebuah sinyal atau tanda saja ya. Jadi ini kita butuhkan sebagai indikator pencapaian bahwa pengisian nutrisi yang kita lakukan sudah terpenuhi apa tidak, sudah berjalan apa tidak. Nah, kalau sudah terpenuhi seperti ini ya kita buang, ini kita potes, karena tujuan kita masih belum yang ini. Nah, ini kita buang. Begitu juga dengan yang ini ya, kita potes, kita buang. Nah, kenapa dibuang? Ini sampai pucuknya ya kawan-kawan. Jadi kita tetap tahan di 2 daun sama seperti ini. Kita potes, kita tahan di 2 daun lagi karena masih pengisian nutrisi kita cukupkan 4 minggu. Nah, kenapa tadi bunganya kita buang? Karena kita harus konsisten dengan pembuahan yang kita lakukan ya. Pembuahan itu harus tuntas dan maksimal kalau bisa. Nah, jadi yang akan kita harapkan tumbuh buah ya nanti di tempat-tempat yang akan kita pangkas. Di sini mana bud-bud yang kita siapkan sebagai tempat keluarnya tunas, yaitu
tunas airnya kita bersihkan. Nah, contohnya seperti ini kawan-kawan. Jadi ini buat ini kita siapkan sebagai batas pemangkasan. Nah, sehingga ini buat yang ini kita bersihkan dari tunas airnya. Nah, sedangkan yang di atasnya ini masih dipelihara tunas airnya, tapi tetap di 2 daun. Nah, kalau ada tumbuh tunas lagi seperti ini ya, ini diprotes lagi ya, sisakan 1 daun kita protes. Jadi nanti biar tidak menjadi penghambat pengisian nutrisi. Semua tunas-tunas baru dalam tunas air kita protes, kita matikan sehingga nutrisi tetap fokus di bud. Nah, faktor yang terakhir kawan-kawan sekalian adalah pemangkasan. Jadi tadi karena indikator yang sudah kita persiapkan sudah terpenuhi, artinya ciri-ciri dari pengisian nutrisi sudah terpenuhi, maka siap kita lakukan pemangkasan. Nah, di mana pemangkasannya? Ya tentunya bud-bud yang sudah kita siapkan tadi. Nah, sudah kita matikan tunas airnya. Jadi bud yang kita pilih itu paling tidak dia gemuk. Nah, seperti ini. Gemuk dan jarak antara ruas dengan daun yang paling tidak sudutnya 90 seperti ini, melebar ya. Kalau masih seperti ini, masih sudutnya masih kurang dari 90, yaitu masih kurang bagus. Jadi kita siapkan di sini yang sudah memenuhi 90 derajat dari ruas dan daun. Ini sudutnya 90 sama yang ini 90. Kemudian lihat dari belakang put kawan-kawan sekalian. Jadi dia cukup gemuk, bukan di butnya saja tapi di belakang put juga ikut gemuk. Nah, itu adalah ciri-ciri put mana yang akan kita siapkan sebagai tunas pembuahan atau bakal keluarnya bunga. Semua yang kita siapkan sebagai tempat keluarnya tunas itu kita bersihkan dari tunas air, sedangkan sisanya masih silahkan dipelihara ya, biar untuk menunjang pengisian nutrisi. Jadi nanti kita tunggu 1 minggu lagi pengisian nutrisi, baru kita lakukan pemangkasan ya, tepat di sini. Kemudian ini juga pemangkasannya karena 2 put ini yang kita siapkan, jadi pemangkasannya bisa di sini. Yang kita harapkan saja 1, 2, 3 ya. Kalau mau maksimalnya ya cukup pelihara 2